Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini berdasarkan tugas koneksi antar materi dari modul 2.1 di pendidikan guru penggerak, ada beberapa hal yang akan saya bahas untuk memenuhi tugas modul 2.1 tersebut. Baik, yang pertama, kita diminta untuk menyampaikan kesimpulan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Pembelajaran berdiferensiasi seperti yang telah kita dapatkan ilmunya melalui modul dan juga kita telah dengarkan kemarin dari fasilitator kita dan juga dari instruktur kita pada tahap elaborasi, bahwa pembelajaran berdiferensiasi tersebut bukanlah sebuah strategi. Pembelajaran berdiferensiasi itu bukan juga sebuah metode, tapi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sebuah filosofi, adalah sebuah pemahaman bahwa sebenarnya kita sebagai guru harus memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat dan bakat peserta didik. Kita tidak boleh mengabaikan kebutuhan peserta didik. Jadi berdasarkan kebutuhan peserta didik, kita bisa memberikan layanan pendidikan, layanan pembelajaran yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyeragamkan saja satu jenis pembelajaran kepada seluruh murid yang ada pada kelas kita. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu bukan berarti kita harus membuatkan semacam konsep perbedaan yang detail satu per satu setiap murid. Misalnya kita punya murid itu 30 orang. Bukan berarti kita harus punya 30 macam juga cara pelayanan pembelajaran kita di kelas. Bukan berarti kita juga harus punya 30 RPP. Bukan berarti kita harus punya 30 jenis media. Tidak begitu. Nah, menurut yang kita pahami dalam pembelajaran berdiferensiasi, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu bisa kita laksanakan dengan melihat atau mereview kembali kebutuhan peserta didik. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, bagaimanakah pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Nah, kita sudah mengetahui ya, salah satu ruhnya dari pembelajaran berdiferensiasi tersebut adalah asesmen dan refleksi. Ketika guru sudah melaksanakan asesmen non-kognitif ataupun asesmen awal kognitif, maka guru bisa mendesain pembelajaran yang dibutuhkan untuk diberikan di kelas tersebut. Setelah dilaksanakan, nanti guru akan melakukan refleksi, sehingga nanti berdasarkan refleksi tersebut, guru bisa memperbaiki apa yang menjadi kekurangan guru tersebut dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, lalu apa saja langkah-langkahnya agar kita bisa mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, kita harus tentukan dulu apa tujuan pembelajaran dari kelas tersebut. Kalau kita sudah punya tujuan pembelajaran, maka kita sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, sebelum kita masuk ke dalam perancangan modul ajar, kita harus mengenali murid dulu. Kita mengenali murid berdasarkan dengan kebutuhan belajar murid. Seperti yang kita ketahui, ada 3 hal yang bisa kita jadikan pedoman untuk kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kebutuhan belajar murid itu berdasarkan profil belajar murid. Profil belajar murid yang seperti apa? Ya bisa gaya belajarnya, misalnya gaya auditori, visual, dan audiovisual atau kinestetik. Nah, kita harus pahami itu dulu. Nah, biasanya untuk gaya belajar di sekolah kami itu sudah bisa kita dapatkan dari guru BK. Karena berdasarkan instrumen yang telah disebarkan oleh guru BK di awal tahun, maka pembelajaran berdasarkan gaya belajar itu bisa kita akomodasi atau kita akomodir sebenarnya, karena kita sudah tahu gitu. Kemudian apalagi selain gaya belajar, kita harus mengetahui minat belajar murid. Nah, minat belajar murid ini yang seperti apa? Ya, misalnya kita harus tahu dulu murid ini hobinya apa, kemudian cita-citanya apa, kemudian arah passionnya kemana gitu. Dengan kita mengetahui minat belajar murid, maka kita bisa mendesain pembelajaran yang rasa-rasanya cocok untuk diterapkan di kelas murid tersebut. Nah, yang terakhir, apa yang perlu kita perhatikan dalam mengenali murid ini, yaitu adanya kemampuan awal murid. Kemampuan awal murid yang dimaksud adalah kemampuan awal pembelajaran kognitif.
Nah, selain tadi kita sudah mendapatkan asesmen diagnostiknya berdasarkan gaya belajar, kita juga bisa menentukan kemampuan awal murid dengan memanfaatkan asesmen awal pembelajaran kognitif. Nah, dengan cara itu kita bisa melihat bahwa untuk materi kita kali ini ada beberapa murid yang paham sekali akan materi ini, ada murid yang pahamnya itu bukan paham utuh tapi paham sebagian. Ada lagi murid yang pahamnya sangat rendah, berarti bisa kita kategorikan sebagai murid yang belum paham. Nah, berdasarkan ketiga hal tersebut tadi, gaya belajar, kemudian minat, dan juga kita bisa lihat asesmen pembelajaran murid ini ya. Nah, kita bisa melihat apa desain yang cocok untuk murid kita. Bagaimana desain yang cocok kita berikan untuk pembelajaran murid kita di kelas. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, setelah kita mengenali murid, maka berikutnya kita akan mendesain pembelajaran. Mendesain pembelajaran yang kita hasilkan dengan membuat sebuah modul ajar. Berikutnya kita harus siapkan materi dan juga sumber daya pendukung yang dibutuhkan dalam pembelajaran kita. Nah, selanjutnya apa? Kita harus menentukan metode pembelajaran. Selain metode, juga model pembelajaran apa yang cocok untuk kita berikan pada pembelajaran berikutnya. Kemudian, kita juga berikutnya langkah keenam adalah kita harus mengevaluasi dan melakukan penilaian. Nah, seperti yang kita tahu, penilaian di kurikulum Merdeka itu yang kita sebut dengan asesmen. Asesmen terbagi dua, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas, kita bisa melaksanakan asesmen formatif setiap kali kita membutuhkannya. Beberapa cara untuk melaksanakan asesmen formatif tidak hanya melalui tes tertulis saja, tapi juga kita bisa laksanakan dengan memberikan penilaian berupa observasi. Kita mengobservasi bagaimana murid belajar, bagaimana murid berdiskusi. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat nanti bagaimana murid melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya setelah kita adakan asesmen formatif tadi, jika memang kita belum di akhir pembelajaran atau di akhir cakupan, kita laksanakan asesmen formatif, belum sumatif ya. Berikutnya langsung kita bisa monitoring. Nah, setelah kita melaksanakan evaluasi dan asesmen, kita juga harus melaksanakan monitoring dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah umpan balik. Umpan balik ini bisa kita lakukan di kelas dengan cara meminta beberapa orang murid untuk tampil ke depan atau meminta pendapat mereka bagaimana pembelajaran kita hari ini. Bagaimanakah proses yang telah mereka jalani hari ini, apakah menyenangkan atau mungkin ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan atau mungkin ada beberapa hal yang sudah bagus dan perlu dipertahankan. Lalu bagaimana perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran. Nah, terakhir setelah kita melaksanakan pembelajaran hingga sampai pada tahap umpan balik, maka berikutnya kita secara mandiri akan melaksanakan refleksi diri sendiri. Apakah pembelajaran yang kita laksanakan tadi sudah memenuhi standar yang diminta atau kita sudah sesuai dengan target yang kita buat? Jika memang sudah, maka hal itu kita pertahankan untuk berikutnya kita lakukan kembali di proses pembelajaran selanjutnya. Jika belum, maka kita harus memastikan bahwa kita harus memperbaiki pada bagian mana yang kita kurang bagus atau kurang mantap dalam pembelajarannya. Sekali lagi, ketika kita sudah membuat asesmen awal pembelajaran, kemudian kita sudah memastikan bahwa modul ajar yang kita desain itu sudah sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang telah kita lihat sebelumnya. Berdasarkan kebutuhan belajar murid, maka kita menghasilkan sebuah desain pembelajaran yang akan kita refleksi nanti di akhir pembelajaran. Setelah nanti kita refleksi, kita akan perbaiki kembali untuk proses pembelajaran berikutnya. Lalu, di manakah letak diferensiasinya? Pada modul yang telah kita desain, kita bisa menentukan apakah kita akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses atau berdiferensiasi konten atau bisa juga diferensiasi produk. Ketika kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses, salah satu caranya adalah saya mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan awal yang mereka dapatkan melalui asesmen awal pembelajaran. Dalam satu kelompok akan ada murid yang paham utuh, paham sebagian, dan kurang paham. Murid paham utuh akan bertindak sebagai narasumber atau mentor bagi teman-temannya di dalam kelompok.
Murid paham sebagian akan menerima informasi dari murid paham utuh, dan murid yang belum paham akan menjadi sasaran bagi guru sebagai pendekatan personal oleh guru. Dengan demikian diharapkan terjadi diferensiasi proses. Lalu bagaimana dengan diferensiasi konten? Saya akan memberikan konten yang berbeda sesuai dengan minat, bakat, dan gaya belajar mereka. Bisa kita berikan video pembelajaran, atau bisa kita berikan buku atau bahan bacaan pembelajaran, atau kita bisa berikan simulasi-simulasi pembelajaran bagi peserta didik kita di dalam kelas. Nah, hal seperti itulah yang mana kita memberikan konten yang berbeda kepada murid kita. Nah, itu dinamakan kita sudah berdiferensiasi konten. Lalu bagaimana dengan diferensiasi produk? Nah, ketika kita meminta murid untuk melaksanakan pembelajaran, kemudian menghasilkan sesuatu yang di akhirnya nanti sesuai dengan bakat dan minat mereka. Misal mereka suka dengan bermain peran, silakan bermain peran. Kalau ingin presentasi, silakan presentasi. Kalau mereka ingin membuat video, vlog, silakan bikin video. Atau maunya diposterkan saja, silakan bikin poster. Atau mau mereka bikin artikel, silakan bikin artikel. Nah, diferensiasi itu namanya adalah diferensiasi produk. Jadi murid kita berhak untuk memilih apa produk yang dihasilkan dari pembelajaran yang mereka pahami setelah belajar bersama kita. Nah, Bapak Ibu guru hebat, berdasarkan kesimpulan yang telah saya sampaikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi tadi dan bagaimana dapat dilakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, maka saya bisa menjawab pertanyaan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan murid dan dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Ketika kita sudah mendesain pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan belajar murid dan kita juga mendesain asesmen yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, maka kita mampu membantu mencapai hasil belajar yang optimal dari seluruh murid kita. Walaupun kita tidak membuatkan satu-satu model untuk satu murid atau satu RTP untuk satu murid. Nah, kemudian bagaimana kaitan materi modul ini dengan pendidikan guru penggerak? Kembali lagi pada modul 1.1 bahwa sesuai amanat Ki Hajar Dewantara, kita diminta untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran yang berdasarkan kepada kebutuhan murid dan juga berdasarkan kepada kodrat zaman dan kodrat murid. Demikianlah sehingga akhirnya pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi salah satu jawaban agar kita mampu menjadi guru yang diidamkan oleh murid dan guru yang berpihak kepada murid. Demikianlah hasil kesimpulan saya mengenai pembelajaran di modul 2.1 ini. Semoga bermanfaat bagi seluruh Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.